I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap asal Prancis Fabio Quartararo memberikan sinyal bisa meninggalkan Yamaha pada MotoGP musim depan jelang MotoGP Amerika mendatang. Kontrak Quartararo bersama Yamaha berakhir pada musim ini. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi Quartararo memperpanjang kontrak atau pindah ke tim lain. Tetapi dikutip dari Motosan, Quartararo memberikan sinyal bisa meninggalkan Yamaha setelah melakukan negosiasi dengan tim lain. Ketika saya sibuk di sirkuit, saya tidak memikirkan hal lain. Tentu saja, ada baiknya untuk mendapatkan informasi dan, seperti yang Anda tahu, kami sedang berbicara dengan merek yang berbeda, ujar Quartararo. Saya bisa mengatakan, saat ini saya tidak berada di situasi yang buruk. Situasi buruk terjadi di Moto2 ketika Anda tidak tahu kemana harus pergi dan kemudian Anda mulai khawatir, tetapi dalam situasi saya saat ini, saya tidak khawatir, ucap Quartararo menambahkan. Saat ini Fabio Quartararo tidak lagi memiliki manajer. Tetapi pembalap 24 tahun itu masih mempunyai agen, Tom Mauban, yang membantu bernegosiasi dengan tim MotoGP. Memang benar, secara teknis saya tidak punya manajer. Namun, bersama saya ada Tom Mauban, yang membantu saya dan dia adalah agen saya, kata Quartararo. Saya percaya pada dia 100%. Saya memberinya tugas ini tahun lalu dan sekarang dia bertanggung jawab atas negosiasi, tutur Quartararo melanjutkan. Quartararo memiliki alasan untuk pindah tim pada musim depan. Pasalnya Yamaha dinilai sulit bersaing dengan tim-tim lain, terutama Ducati. Masalahnya adalah rival kami sudah mengambil langkah lebih maju. Jika saya meningkat 7/10, mereka meningkat 1 detik atau lebih. Kita harus menemukan cara untuk mengambil langkah maju yang lebih besar, ujar Quartararo. Tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Monster Energy Yamaha sedang berusaha keras menggaet tim baru sebagai mitra tim satelit pada MotoGP 2025. VR46 dan Prima Pramac pun muncul sebagai kandidat incaran. Saat kontrak kerja sama antara Prima Pramac Racing dengan Ducati memasuki babak akhir di musim ini, rumor panas mengalir deras dari Yamaha. Karena Pramac belum juga memberi kepastian terkait kelanjutan mereka bersama si merah Borgo Panigale, isu lain berkembang menyusul pendekatan yang dilakukan Yamaha belakangan ini. Tim berlogo garpu tala tersebut sebelumnya dirumorkan mengincar tim balap Valentino Rossi, VR46 Racing Team yang sekarang disponsori Pertamina Enduro. Namun, selain VR46, ternyata Yamaha juga menyasar Pramac sebagai incaran mereka. Pramac memicu isu liar tentang masa depan tim satelit Ducati itu sendiri karena beberapa sikap mereka yang cenderung masih diam. Mereka tak juga menandatangani kelanjutan bersama Ducati serta merahasiakan kemanakan rekrutan anyar Ducati, Fermin Aldeguer, musim depan berlabuh. Meski sumber internal menuturkan bahwa kemungkinan besar Pramac akan lanjut dengan Ducati dan Aldeguer akan ke Pramac, tetap ada beberapa keraguan yang muncul. Memang benar kami memiliki klausul keluar dari Ducati, dan juga benar bahwa klausul tersebut belum dilaksanakan, kata seorang sumber internal Pramac dikutip dari Motorsport. Namun kami telah bersama Ducati selama bertahun-tahun dan kami sangat nyaman dan senang dengan kemitraan ini. Kami telah berbicara, kami telah sepakat dan, hampir 100%, kami akan terus bersama. Yang kurang hanyalah pengumumannya, imbuhnya. Sebab di satu sisi, ada asumsi muncul bahwa Paolo Ciampinotti selaku bos Prima Pramac ingin mengakhiri kerja sama bersama Ducati sampai akhir 2024 saja. Melansir dari padok MotoGP, semua tidak lepas dari persoalan bisnis dan finansial. Bahkan Ciampinotti juga telah terbuka menjalin komunikasi dengan pabrikan lain, termasuk Yamaha serta KTM yang juga mengincar tambahan tim satelit. Yamaha sendiri telah menyicil persiapan memiliki garasi kedua untuk tim satelit pada musim depan. Fabio Quartararo pun sudah mengkonfirmasinya meski tak bisa terlalu banyak membocorkannya. Sejauh yang saya tahu memang akan ada tim kedua Yamaha, tapi saya tidak bisa berbicara lebih dari itu, ucap juara dunia 2021 itu. Memiliki tim satelit menjadi harga mati bagi Yamaha jika ingin memulai kembali dominasi mereka yang telah hilang dalam 2 musim terakhir. Sebab tanpa tim satelit, data informasi mereka makin minim saat sedang harus berlari mengejar ketertinggalan pabrikan lain.
Namun kuncinya tetap satu, yakni mampu menyediakan motor kompetitif yang bisa menggiurkan untuk nama-nama besar yang berpotensi pindah tim. Selain untuk mempertahankan Quartararo sendiri, Yamaha juga harus kerja keras untuk menyambut kemungkinan hadirnya Enea Bastianini atau Martin jika salah satu dari keduanya tak masuk skuad pabrikan Ducati di musim depan. Langkah mati-matian Yamaha untuk mencari tim yang mau jadi mitra mereka sebagai tim satelit memang tak lepas dari hasil minor M1 mereka dalam 2 musim terakhir. Jika M1 tak bisa berbuat banyak di lintasan, makin minim pula minat tim lain untuk menjalin kerjasama. Namun, pabrikan Iwata itu disebut-sebut berani merogoh kocek lebih dalam untuk mewujudkan ambisi mereka memiliki tim satelit lagi pada musim depan. Ditambah iming-iming perubahan budaya kerja yang sekarang lebih Eropa, dengan mendatangkan sejumlah mantan insinyur Ducati, juga jadi tambahan tawaran untuk calon mitra mereka. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, menolak untuk merasa kecewa meski gagal menang dan gagal podium dalam MotoGP Portugal pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024 akibat kendala gearbox pada motor RSGP miliknya. Dalam balapan ini, Vinales mengalami kecelakaan hebat dan gagal finish. Vinales, yang secara sensasional memenangkan sprint sehari sebelumnya, melaju di posisi kedua sepanjang balapan, di belakang Jorge Martin. Tak ada yang menyangka bahwa sejatinya ia mengalami kendala gearbox sejak lap 6, di mana ia kerap kesulitan ganti gigi 5 ke 6. Namun, pada awal lap penutup, ia melamban di trek lurus, dan tersalip oleh Enea Bastianini yang juga bingung melihat insiden Vinales. Top Gun terus melamban dan kemudian melebar di tikungan 1. Anehnya, ketika berada di area run-off, Vinales mengalami high side. Beruntung, ia lolos dari cedera. Vinales minta Aprilia perbaiki reliabilitas motor. Saya mencoba masuk gigi 6, tetapi tak bisa. Motor saya jadi netral dan saya memaksa pembatas RPM. Saya menggerakkan kaki untuk memberitahu Bastianini bahwa saya mengalami kendala. Saya terus mencoba masuk gigi 6, tetapi saya tidak bisa, curhat Vinales lewat crash. Jadi, saya kembali ke gigi 2 di tikungan 1, dan ketika saya menyentuh gas, motor masuk ke gigi 2 dan saya mengalami high side. Ban saya tidak terkunci. Saya takkan bilang ini kekecewaan, tetapi saya bakal bilang ini mungkin bisa jadi panggilan untuk memperbaiki reliabilitas, lanjutnya. Meski begitu, Vinales mengaku senang bisa menemukan performa yang pas dari RSGP, sehingga ia mampu kembali bertarung di depan. Ini bukti bahwa ia sejatinya bisa melaju sangat cepat dan bertarung di papan atas jika menemukan keseimbangan yang tepat di seluruh area motor. Senang bisa temukan performa yang pas di MotoGP Portimao. Rasanya menyenangkan ketika menemukan keseimbangan yang tepat. Saya bisa melaju sangat cepat dengan motor ini. Namun, sejak lap 6, terkadang saya tidak bisa ganti dari gigi 5 ke 6. Jadi, saya menggunakan RPM begitu lama dan kehilangan top speed dan waktu, tutur Vinales. Meski begitu, saya tetap bisa mencatat 1:38 detik dan rasanya menakjubkan. Sepanjang balapan saya pikir saya bisa memperebutkan kemenangan, tetapi masalahnya gearbox kami memburuk sepanjang waktu, pungkas pembalap Spanyol yang juga merupakan juara dunia Moto3 2013 ini.